Di internal PDIP juga, Sen, walaupun sudah ada keyakinan nih satu putaran, artinya Pram Rano ini 50 plus ya, terakhir kan 50,07 ya, 07. Ya. tapi masih ada kekhawatiran ini akan jatuh di bawah 50, artinya akan menjadi 2 putaran. Nah ini yang kemudian menjadi concern ya teman-teman di PDIP. Dengan selisih angka yang kecil ini mereka khawatir bisa ada perubahan. Jangan Ca. takut-takut Gi, ada orkestrasi 2 putaran gitu Nah. maksudnya. Jadi Hamin 1 sebelum pencoblosan itu kubu Pram dan Rano itu memang mengumpulkan sekitar 18 anggota tim di rumahnya Cipete Pram ya. di Cipete, dan mereka membahas skenario 2 putaran sebelumnya. Yang mereka khawatirkan adalah Prabowo menelpon salah satu petinggi Gerindra menanyakan kok Jakarta bisa kalah. Tuh, ya. Coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita jadinya terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini tentang bagaimanapun usahakan Pilkada Jakarta ini 2 putaran. Kalau sudah Presiden Kepala Negara yang bicara, coba usahakan bagaimanapun Pilkada Jakarta ini 2 putaran. Ini sudah bisa diartikan oleh yang menerimanya sebuah perintah, sebuah instruksi. Dan perintahnya bisa sampai kepada cara mengusahakannya. Bisa jadi nanti dengan cara apapun juga, atau dengan segala cara. Kalau sudah bicara begini, di mana lagi letaknya demokrasi? Di mana lagi letaknya siap kalah dan siap menang? Yang seharusnya Prabowo sebagai seorang presiden kepala negara, sebagai seorang pemimpin tertinggi di negeri ini, yang harusnya menjadi contoh teladan bagi semua pihak, bagi semua warga negara, bagi semua partai, bagi semua elemen masyarakat, bagi semua saja manusia yang ada di negeri ini. Tetapi kok begini mencontohkan cara berdemokrasi di negeri ini? Kalau ditanyakan kenapa bisa kalah, yang namanya demokrasi, yang diperlukan suara rakyat, ya bisa kalah bisa menang. Makanya di dalam suatu kontestasi politik, peserta kontestasi politik harus siap kalah dan siap menang. Kalau sudah dengan instruksi atau perintah, bagaimanapun harus 2 putaran, atau bagaimanapun harus menang. Kalau sudah begitu, rasanya kita sudah sangat jauh keluar dari area demokrasi. Yang harus dicontohkan oleh seorang presiden kepala negara adalah bagaimana berdemokrasi yang baik di negeri ini. Sahabat BN, sekali lagi kita terkejut sekali dengan apa yang dibocorkan oleh bocor halus politik Tempo ini. Memang harus kita akui sahabat BN bahwa bisa jadi ini karena Prabowo telah merasa bersalah kepada Ridwan Kamil, yang dari awal kita mendengar dulu Prabowo ini mendesak, mendorong, atau katakanlah meminta agar Ridwan Kamil mau maju di Pilkada Jakarta. Padahal elektabilitasnya yang tertinggi dari semua tokoh-tokoh yang disebut-sebut akan maju di Jawa Barat dulunya. Termasuk elektabilitas Ridwan Kamil ini di atas elektabilitas kader Gerindra sendiri, Deddy Mulyadi, di Jawa Barat. Jadi tentu saja sekarang ini bisa jadi Prabowo merasa bersalah kepada Ridwan Kamil, karena bisa jadi
gara-gara Prabowo mendesak, mendorong, meminta atau katakanlah memaksa Ridwan Kamil maju di Jakarta, dia jadi gagal menjadi gubernur. Dan bisa jadi ada yang berpandangan bahwa Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra mendorong, memaksa, meminta Ridwan Kamil maju di Jakarta supaya kadernya dari Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, bisa menjadi gubernur di Jawa Barat. Bisa jadi begitu. Sehingga karena hal demikian, makanya sekarang ini Prabowo merasa bertanggung jawab sekali untuk kemenangan Ridwan Kamil di Jakarta ini. Perlu kita garis bawahi bahwa ini bisa jadi. Mudah-mudahan tidak demikian. Dan walaupun nanti Prabowo menjadikan Ridwan Kamil sebagai menteri, setelah dia benar-benar kalah nanti di Jakarta, gagal menjadi gubernur di Jakarta. Tetapi untuk kondisi sekarang ini sudah barang tentu akan lebih memilih Ridwan Kamil agaknya menjadi gubernur di Jakarta daripada menjadi seorang menteri. Kenapa demikian? Seorang gubernur selama 5 tahun itu dia tidak berpikir akan terkena resapel. Tetapi kalau menjadi menteri, setiap 6 bulan bisa jadi ngos-ngosan jantungnya memikirkan apakah nanti akan terkena resapel atau bagaimana, apakah nanti akan ada resapel atau bagaimana. Itu yang dialami oleh menteri. Demikian juga kalau menjadi seorang gubernur, apalagi gubernur Jakarta, wilayah kekuasaannya, wilayah kepemimpinannya sangat luas, seluruh sektor dia memimpin. APBN yang dikelolanya kalau kita tidak keliru 90 triliun rupiah. Tetapi kalau jadi menteri, kalau menteri pendidikan misalnya hanya khusus sektor pendidikan saja. Kalau menteri perdagangan khusus hanya perdagangan saja. Tidak semuanya. Dan juga berbeda menteri di tengah-tengah publik dibandingkan dengan gubernur. Kalau gubernur betul-betul rakyat merasakan gubernur itu pimpinan bagi rakyat dan segala bentuk yang berkaitan dengan kepentingan rakyat itu menjadi tempat mengadu oleh rakyat gubernur itu. Kalau menteri tidak demikian. Dan hubungan interaksi antara menteri dengan rakyat secara langsung berbeda dengan hubungan interaksi antara seorang gubernur dengan rakyat. Makanya di era sekarang ini umumnya orang lebih memilih menjadi gubernur dibandingkan menjadi menteri. Kecuali di era Orde Baru. Di era Orde Baru, kalau sudah jadi menteri, tenang 5 tahun. Sebab Soeharto dulu sulit melakukan resapel-resapel di tengah-tengah masa jabatannya. Tapi sekarang ini, di era reformasi ini, presiden sulit yang tidak melakukan resapel pada kabinetnya sekali setahun. Malah ada yang sekali 6 bulan. Sekali lagi sahabat BN, kita yakin Ridwan Kamil akan lebih memilih menjadi gubernur daripada menjadi menteri. Dan seperti kita singgung tadi, itulah agaknya yang membuat Prabowo mengatakan, coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Sahabat BN, kalau kita simak perjalanan dari proses penghitungan suara semenjak dari kecamatan sampai ke tingkat kota, sampai ke tingkat provinsi di Jakarta ini, kita melihat memang tidak ada celah bagi paslon
nomor urut 1 Ridho ini untuk bisa menggugat ke MK melakukan pemilihan ulang dari sisi proses penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada yang menjadi pelanggaran bagi paslon nomor urut 3 Pramono Rano ataupun bagi paslon nomor urut 2 Darmakun untuk menggugat hanya karena partisipasi pemilih rendah. Kalau partisipasi pemilih rendah, apakah bisa itu menyebabkan suara yang ada tidak sah? Tentu tidak. Sebab tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa batas partisipasi masyarakat sekian persen pemilih baru pemilihan sah. Tidak ada itu di dalam undang-undang. Sependek pengetahuan kita, mohon maaf kalau ada dalam undang-undang. Kalau Pilkada Jakarta yang partisipasi pemilihnya 58%, harus pilkadanya diulang atau harus 2 putaran? Bagaimana dengan Pilkada Sumatera Utara yang partisipasi pemilihnya kurang dari 50%? Malah Pilkada Sumun ini kita mendengar ada yang ribut di TPS. Wangsa Amin. Wangsa Amin. Ini namanya. Ini KTP. KTP-nya. Berarti kalian dua di sini duduk ngapain? Dian Wise. Yelen Wise, satu keluarga Namanya semua. Nggak betul kalian, nggak betul nih. Satu lagi anggota keluarga mana KTP? Queen. Banyak yang udah memilih ini. Sampai bisa salah tanda tangan kalian. Hah? Banyak yang udah memilih. Kalian jangan main-mainkan suara rakyat ya. Jangan dikira kita nggak tinggal di sini lagi, kalian mainkan suara. Dua itu udah, masa satu keluarga bisa dua? Udah itu satu lagi nggak ada hak pilihnya. Udah 17 tahun. Ini KTP mana ini? Ini KTP mana? Ya makanya kenapa bisa kayak gitu? Ini Untuk kita ketahui, pemenang Pilkada Sumatera Utara itu Bobi Nasution, menantunya mantan Presiden Jokowi yang didukung oleh partai-partai penguasa atau partai-partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pendapat pengamat politik dalam tayang berikut ini. Melanjutkan diskusi bersama Adi Praitno, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, merespon aduan dari tim SES Ridho ke DKPP terhadap KPU Jakarta dan KPU Jakarta Timur dan meminta agar ada pemungutan suara ulang, itu memungkinkan atau tidak menurut Anda melihat dinamika yang ada sekarang? Ya, saya kira memang pemungutan suara ulang itu kan sebenarnya lumrah terjadi dalam pemilu ataupun pilkada ya. Tapi memang harus ada indikasi bahwa misalnya ada kecurangan ataupun ada indikasi-indikasi penyelewengan yang kemudian membuat PSU itu bisa dilakukan. Selama tidak ada kecurangan ataupun tidak ada bukti-bukti bahwa pilkada itu misalnya tidak dilakukan secara profesional sebagaimana semestinya, maka sepanjang itu juga sulit untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kalau kita membaca aduan dari tim Ridho misalnya, itu kan yang diajukan kepada DKPP alasan profesionalitas yang terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi politik yang ada di Jakarta. Ini memang mungkin pertama dalam sejarah di mana pilkada Jakarta itu di bawah 60%. Oleh karena itu yang membuat kawan-kawan KPU di Jakarta mengatakan itu tidak akan berpengaruh terkait dengan hasil suara yang sudah dihitung secara manual dan berjenjang ya, mulai dari TPS kemudian kecamatan dan per hari ini mulai di kabupaten. Oleh karena itu
PSU itu kan ada syaratnya, ada kecurangan, ada bukti-bukti yang valid, sehingga kemudian KPU itu merekomendasikan bahwa akan ada pemungutan suara di sejumlah TPS yang saya kira itu memang perlu untuk dilakukan. Tapi kalau tidak ada bukti-bukti yang valid, tidak ada bukti penunjang bahwa ada kecurangan terkait dengan pemilu ataupun pilkada di Jakarta, saya kira memang agak sulit untuk dilakukan PSU, Mas. Nah, sahabat BN, sekali lagi, kalau melihat kepada fenomena yang terjadi di Pilkada Jakarta ini, kelihatannya memang jika dipaksakan untuk 2 putaran dengan cara bagaimanapun juga, atau dengan segala cara, yang kita takutkan nanti rakyat Jakarta marah. Sebab dengan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta karena ada pemborongan partai, itu sudah sangat mengecewakan rakyat Jakarta, khususnya rakyat yang pendukung Anies. Jika ditambah lagi dengan cara memaksakan 2 putaran dengan cara bagaimanapun, sekali lagi yang kita khawatirkan, kemarahan rakyat Jakarta tidak bisa lagi mereka bendung. Dan mudah-mudahan tentu kita berharap rakyat Jakarta tetap sabar. Rakyat tentu berharap agar KPU, DKPP, Mahkamah Konstitusi benar-benar selalu berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada demokrasi, berpihak kepada keadilan. Bukan berpihak kepada salah satu kontestasi politik atau kepada salah satu kubu, walaupun mengalami tekanan sekuat apapun. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.